Halo, selamat malam buat Jebret Tim yang sudah hadir malam hari ini. Kembali lagi Dep Dagri bersama Mardel aka Mario Delano. Sudah bersama dengan dua pandit kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Bung Yuke dan juga Mas Hanif Final Aidin. Sama-sama. Setelah sekian lama siaran bareng lagi nih. Mas Yuke kabar baik, kabar Baik, baik. alhamdulillah. Katanya hari ini kita punya banyak bocoran dari temannya orang dalam ya. Itu dia. Tapi kan baru katanya. Katanya, semoga saja terrealisasikan untuk semuanya. Jadi Jebret Tim yang sudah hadir malam hari ini, sambil pemanasan nanti malam akan ada persahabatan pertandingan antara Indonesia dan juga Afghanistan. Tapi sebelumnya kita akan juga ngobrol-ngobrol bersama dua pandit ini di Dep Dagri. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, ini ada beberapa yang pengen gua highlight. Yang pertama adalah ada pemain yang katanya menolak untuk ke timnas nih ya, Mas Hanif dan juga Bung Yuke. Terus juga ada kesiapan untuk Liga 1 dan Liga 2. Ini kita juga akan bocorkan spesial di episode ini. Jadi ayo ajak teman-temannya buat ngobrol, buat juga tambah-tambah di kolom komentar. Komen-komen apapun yang bisa dikomen, tapi jangan hate speech, yang penting berpendapat aja. Oke, tinggal beberapa jam lagi kita bakalan terima kabar nih Jebret Tim, gimana timnas akan mencoba Afghanistan di uji coba perdana. Ini nggak ada yang nyari nih Om ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena emang Sejauh ini nggak ada. Belum ada ya? Kemauan Sintayong kan memang pertandingan ini nggak mau disiarin kan. Jadi memang buat fokus Iya. pemain biar lebih luar biasa lah ya untuk pertandingan nanti malam ya. Tapi Takut bocor kan nanti malah jadi apa nggak produktif kan kalau. bocor apa emang Om Mas Hanif? Mas Hanif, Om Yuke, apa yang bocor nih? Apa yang bocor? Enggak, kalau disiarin kan seperti ketika kita bahkan ya waktu kita uji coba di Kroasia itu sebetul-betulnya itu Sintayong juga kaget kenapa kok disiarin pertandingannya. Blessingnya apa namanya timnas U19-nya batal tanding kan. Coba kalau enggak itu kita akan banyak dipantau oleh calon-calon lawan. Betul. Seperti ketika kita dulu zamannya Evan Dimas kan karena kita tur Nusantara, waduh. Berhari-hari berminggu-minggu akhirnya mudah dipelajari, begitu pas di Piala Asia di Uzbekistan kita jadi bulan-bulanan karena orang semua udah tahu. Iya. Ya, Pelajaran gimana, penting ya Mas Hanif? dari timnas era Evan Dimas itu, Iya. bagaimana kita di bombastis yang luar biasa, tapi pada saat hari H ketika dibutuhkan semuanya jeblok, tidak sesuai dengan ekspektasi. itu dia. Nah, kenapa di pertandingan kali ini tidak disiarkan secara langsung? Saya pribadi sangat setuju. Pertama, ini kan benar-benar ujian yang real bagi Sintayong dengan materi yang ada, dengan filosofi yang dia inginkan selama ini, ditambah lagi kalau kita melihat dari kualitas Afghanistan, jika ukurannya pada pertandingan terakhir, ini lawan yang menurut saya seimbang. Apalagi kalau lihat dari materi pemainnya, nyaris sebagian besar, kalau ukurannya dalam 1 tahun terakhir ya, pemain timnas Afghanistan ini sebagian besar main di luar negeri. Sekalipun tidak di kasta tertinggi ya, ada yang di India, yang terburuk bermain di Bangladesh. Tapi itu selebihnya ada banyak yang bermain juga di Liga Eropa. Ada pernah juga ya, ada juga temennya Egy apa? Iya, Maulana di Fikri. Iya ada. Striker ya. Omar Iya. something itu namanya, dia bermain di Lechia Gedang juga. Jadi Iya. ntar ketemu sama Egy nih. Jadi memang Afghanistan bisa dibilang lebih siap lah untuk nanti menghadapi timnas Indonesia. Nah, ngomongin yang dari soal luar negeri nih, ini kan emang lagi rame banget digoreng sama media-media sepak bola di Instagram, dimanapun lagi rame, di Twitter juga lagi rame. Ini mungkin juga buat Jebret Tim yang belum tahu, Elkan Baget itu ternyata menolak membela timnas nih di persahabatan lawan Afghanistan. Tapi kalau dari kacamata Om Yuke, Mas Hanif, Elkan Baget ini dia kan bilang memang alasan pribadinya dia takut karena di sana di UAE Zona merah. zona merah. Terus juga kayak rasanya kayak gue nggak bisa ke sana lah. Meskipun klub juga udah ngizinin nih, Ipswich Town juga udah ngizinin. Nah, lo ngelihat pemain seperti ini tanggapannya apa sih? Apalagi Pak Iwan Bule juga bilang ya kita juga agak keras nih sama dia gitu. Ya pertama gue sebenarnya surprise ya, karena kan dari pihak PSSI kan klaimnya mengatakan bahwa klubnya nggak kasih. Iya. Itu kan yang harus kita notice kan. Simpang siur jadinya ya. Sekarang tiba-tiba ternyata Elkan mengatakan bahwa dia nggak nyaman dengan kondisi saat ini untuk dia nyebrang gitu dari apa namanya dari UK, ya. dari UK ke Asia ya. Ya menurut gue sih kalau memang alasannya lebih karena keamanan, kesehatan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Nggak bisa apa-apain karena itu alasannya sangat sangat personal dan kita nggak bisa paksa ya karena bagaimanapun keselamatan itu utama kan Iya. gitu. Tapi dalam wawancara Terus yang kedua, Marden, yang apa? kedua, ini pertandingan uji coba ini itu kan nggak masuk Tidak kalender FIFA, FIFA. ya. Jadi Jadi buat dia- apa juga dia effort di situ katakan gitu kan
amit-amit gitu dia mengalami cedera untuk Bener. sesuatu yang nggak worth it buat dia, ya mendingan gue nggak usah ikut. Gitu. Nah, kalau ngelihat dari kacamata Mas Hanif nih sebagai temannya orang dalam, kan dibilangnya dia tuh last minute ngasih kabar. Padahal katanya dari pihak PSSI itu udah hubungin terus, tapi akhirnya baru dikasih kabar tuh menit-menit akhir gitu. Nah, lo ngelihatnya gimana nih? Kalau menurut saya ini Mas agak Hanif. ambigu ya. Jadi ceritanya gini, sempat di awal disebutkan bahwa yang keberatan itu lebih pada klubnya ya. Iya. Jadi beberapa hari sebelum pernyataan itu keluar, antusias yang ditunjukkan si Elkan itu bagus. Artinya dari pihak sini pun sudah sangat luar biasa untuk memperjuangkan dia bisa ikut, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. KBRI segala macam, dubes di pihak sana pun juga mengusahakan. Ini yang saya dapatkan dari teman ya. Nah, beberapa kurang 1 hari itu agak susah dihubungi, terus ternyata ada pernyataan informasi tapi tidak disampaikan ke media, klub agak keberatan karena zona merah itu. Nah, tapi sekarang kok pernyataan dari pemain mengatakan bahwa dia keberatan dan karena zona yang sama, tapi saya pikir ini bluffing. Pertama, jelas klub juga nggak mau berspekulasi dong di salah satu pemain. Sementara kalau kita melihat di sana tuh ketakutan sangat luar biasa terkait dengan zona merah. Jadi ini menurut saya ada sedikit kerancuan di sana karena saya melihatnya dua-duanya memang takut. Oke, tapi kalau dengan tidak mau ambil resiko, apalagi bener ini bukan agenda Nah, resmi FIFA. tapi kalau misalnya ngomongin soal alasan karena zona merah dari di sana gitu kan ya di Dubai gitu. Ya. Tapi apakah alasan ini sebenarnya ada udang di balik bakwan gitu? Karena karena sebenarnya kayaknya dengan alasan seperti itu ada alasan yang tanda kutip paling aman karena saya sempat baca juga di salah satu media di Instagram itu juga katanya bilang apakah mungkin seorang Eklan Baget itu juga lagi bimbang dia mau membela timnas yang mana karena dia lahir di Thailand, bapaknya Inggris dan ibunya juga keturunan Indonesia ya. Nah itu lo ngelihatnya Dan dia masih paspor Inggris loh. nah Dia itu masih dia. paspor Inggris loh. Belum Orang mungkin official. belum tahu ya. Iya. Jadi mungkin betul juga. Ada kalau rumor seperti itu masuk akal juga. Karena ini di saat-saat transisi lah buat dia untuk milih kan. Iya. Menimbang-nimbang gitu. Gue mau bela mana nih gitu. Wajar juga sih. Cuma ya gue juga ini juga sih agak apa ya? Ya kalau dibilang ambigu sih agak rancu ya. Karena gini, kalau memang alasannya cuma persoalan COVID dan itu kayaknya cuma alasan doang. Toh negara-negara lain kan juga datang ke situ. Iya. Kan istilahnya AFC udah memprotek ya, udah memberikan garansi. Lu bisa jalan dengan protokol standar internasional lah. Ini Iya. kan kualifikasi Piala Dunia gitu. Jadi alasan itu memang wajar kalau jadi big question sih Iya. memang. Kalau cuma aduh gue takut, gue nggak berani gitu. Ya, bisa jadi alasan teknis juga sangat mendominasi loh. Alasan teknis ya dalam artian ketika datang ke satu negara dengan zona merah, dia harus karantina sekian hari. Pasti menguras waktu untuk latihan dan sebagainya, untuk jaga kondisi. Belum lagi ketika balik ke negara yang bersangkutan. Iya. Iya. Harusnya bisa Harus lebih butuh waktu lagi. langkah Lo merasa preventifnya dirugikan, bisa kan? lebih panjang gitu kalau emang lo mau nolak ya misal kayak Mark Klok Dari nih. awal jauh-jauh bilang Iya, lah ya. udah kalau nuwun gue nggak bisa balik lagi nih ke Maaf Indonesia. ya, gitu ya. Tapi akhirnya tetap dengan last minute ini. Tapi kalau gue ngomongin soal kayak beberapa pemain-pemain yang memang punya potensial besar gitu ya, terus juga minta izin tidak ikut timnas. Tadi gue bilang ada Mark Klok, terus juga kalau lihat timnas Thailand itu ada juga salah satu pemain paling potensial ada Teraton Bunmatan. Bunmatan, Iya, yang nolak dengan alasan yang sama kayak Elkan. Nah, ini emang bener-bener karena zona merah kan, Mas Hanif dan juga Mas Yuka. Nah, kalau ngomongin soal Thailand nih, mereka nih menggebu-gebu pengen ngalahin Indonesia buat bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Nah, kalau ngomongin soal yang namanya nggak nentuin tuh memang Indonesia udah nggak menentukan lah di kualifikasi ya. Udah tinggal ini pembuktian Sintayong, bagaimana dia prosesnya. Kalau bisa dibilang Bang Bes kan selalu bilang percaya proses. Nah, lo melihat sebelum kita masuk lebih jauh soal pertandingan Indonesia melawan Afghanistan ini, persiapan Sintayong sampai sejauh ini, kalau dari lo berdua seperti apa? Mungkin dari Mas Hanif dulu, silakan. Ya, kalau persiapan dalam hitungan bulan ya, ini kan praktis sekitar 1 bulan. Ya. Kalau kita berbicara angka statistik 1 sampai 10, saya lihatnya sekarang sudah di angka 7,5. Pertama, Kenapa mungkin 7,5? lebih pada stamina dan filosofi pendekatan ke pemain ya, ini luar biasa. Jadi sekarang sudah ada pendekatan yang lebih berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Bagaimana cara Sintayong untuk menaikkan kepercayaan diri, plus bagaimana dia memantau kondisi pemain terakhir, baik ketika tampil di kompetisi internal di Piala Menpora maksudnya, dan ketika dia harus bergabung di klub. Nah. Bisa ngelihat
jika 1 sampai 10 sekarang di angka 7. Oke, tapi sebelum ke Om Yuken nih ya, Om Hanif, ngomongin soal pendekatan yang berbeda. Nah itu pendekatan berbeda yang seperti apa sih yang dilakukan Sintayong sejauh ini? Mungkin dari menggenjot stamina pemain, juga udah mulai strict dengan beberapa aturan. Kalau itu yang gue lihat, tapi kalau yang lo lihat seperti apa sih pendekatan yang berbeda dari Sintayong? Pendekatan per individu. Oh. Jadi bukan hanya di latihan, di luar latihan pun sudah mulai komunikasi ke arah sana. Meskipun masih memakai penerjemah ya, tapi ini situasi yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, kalau dari Maksudnya mungkin Hanif Hanif mau ya? bilang dia lebih humanis lah gitu ya. Om Yuken, Sebenarnya kan humanis agak- ya, tapi galak ya. Malah ditegesin lagi. Iya, lebih humanis lah. Sebelumnya kan strength banget, kaku banget gitu. Mungkin dia, ya ini mungkin ya sudah mempelajari kultur kita yang bagaimanapun pemain kita kan berbeda dengan Korea ya. Sejak kecil pun juga kultur sepak bolanya juga sudah lain. Treat pemain-pemainnya juga dari kecil sampai dewasa itu berbeda dengan di sana kan. Mungkin dia mempelajari itu, dan karena sulit, dia juga harus akui dia datang ke Indonesia, udah istilahnya bahan bakunya ini udah jadi, nggak bisa diapa-apain karena dia ngelatih kan U19 ke atas ya, sekarang senior. Mau diapain lagi? Nggak bisa dikocok ulang, nggak bisa istilahnya didaur ulang. Ya dia manfaatin dengan potensi yang ada, termasuk kultur di dalamnya, di mana pemain itu tetap harus butuh sentuhan-sentuhan humanis yang kelihatannya dia mulai lakukan. Kemarin sih saya sempat lihat ya di YouTube-nya PSSI itu sudah mulai bercanda, terus sudah mulai jewer-jewer. Tadi saya lihat di itunya salah satu picture-nya itu dia jewer si Rifat Marasabesi karena nggak disiplin dalam pilihan menu gitu. Itu diekspos dan ketawa-ketawa teman-temannya gitu. Jadi kan sebenarnya ini yang perlu sih. Apakah itu termasuk pencitraan di sosial media? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau melihat gaya sih enggak. Iya, Ini kan baru melihat di YouTube. Iya. Saya dapat informasi dari yang kebetulan dekat. Berarti udah sejalan kan, udah inline kan dengan yang dirasakan, yang kemudian ditampilkan gitu. Oke, Jebret Tim boleh dong kalau misalnya punya juga komen-komen soal persiapan timnas di bawah asuhan coach STY, boleh komen-komen di bawah sini, silakan langsung aja. Sampai gue lanjut lagi kalau ngomongin pendekatan pemain dari STY juga lebih humanis. Nah, menurut Om Hanif dan juga Om Yuke, pemanggilan Arif Satria yang memang kabarnya belum optimal gitu ya setelah sembuh dari cedera. Nah, ini memang riskan nggak sih kalau misalnya memanggil Arif Satria gitu? Kalau dari Om Yuke dulu silakan. Iya, sebetulnya tidak ada yang bisa sesungguh-sungguhnya menggantikan profil ataupun karakter mainnya Alkan Bagot. Nggak ada yang bisa gitu loh. Termasuk Arif Satria. Sebenarnya Arif Satria ini didatangkan untuk memenuhi slot yang kosong aja sebetulnya. Tapi untuk menggantikan karakter Alkan Bagot nggak ada yang bisa. Tapi apakah sudah sevital itu Alkan Bagot? Nah, itu dia masalahnya. Karena squad Sintayong ini kan datang ke sana ada 27 pemain, udah termasuk banyak gitu loh. Dan kalau lihat dari posisinya di situ udah ada Rizky Ridho ya, terus udah ada kadang-kadang Rahmat Irianto juga main di situ. Terus siapa lagi, ada beberapa pemain-pemain back tengah yang Nur Hidayat juga bisa dipelajari di sana. udah yang menurut gue itu udah overload lah. Ada Andi Setio juga bisa main stopper. Nah, kalau dari Om Hanif gimana Om? Ya sebenarnya kalau dibilang riskan, pasti ini kan sudah ada komunikasi kan. Jadi di timnas itu ada tim analis juga. Kemudian bagaimana ada tim khusus yang memang berkomunikasi dengan klub ya dalam hal ini. Jadi mereka tuh pasti sudah memantau dan berkomunikasi bagaimana kondisi terakhir semua pemain atau pemain yang diincar untuk masuk timnas. Dan ketika itu ada laporan yang seobjektif mungkin, saya yakin Sintayong sudah bisa mencari apa ya, bukan formula ya, tapi penanganan yang berbeda dibanding yang lainnya, terlepas dari situasi yang ada di itu. Tapi bukan cuma Arif Satria loh, Didik Wahyu juga yang dari PSIS juga berangkat bareng. Jadi berangkat dua pemain, semua. satu hilang ganti dua. Jadi makin gemuk nih tim ini. Gemuk, tapi berarti kalau misalnya kita coba kerucutkan lagi untuk susunan formasi dari coach STY gitu ya. Kita melihat biasanya formasi timnas kalau 4-4-2 nih kalau kita breakdown di sini ada beberapa pemain ya. Ada Ryuji, ada Andi Setio. Ini ala Depdagri ya Jebret Tim ya. Kalau misalnya punya pendapat sendiri Jebret Tim juga boleh silakan langsung komen-komen. Perkiraan formasi dengan 4-4-2 untuk timnas di bawah asuhan STY. Lo melihatnya kalau ala Depdagri seperti ini, Om Yuke dulu silakan gimana Om? Itu strikernya Kus Hedia ya sama iya ini sih Raffi, udah ya. mewakili formasi yang the best lah menurut gua. Walau ingat ini kita masih punya Saren Abimanyu, masih punya Egy, jadi masih ada pemain-pemain kunci yang bisa membuat perbedaan dalam tim itu. Dan ya secara umum sebenarnya skuad ini udah
terbilang agresif ya. Ada Evan Dimas, Rada Malis, dua-duanya kreator. Kemudian depannya juga ada nomor 9 Murni, si Rafli, dan juga ada penyerang oportunis nih seperti Kusedi Haryudo ya. Iya. Dan jangan lupakan masih ada Osvaldo Hai. Osvaldo Kalau Hai. melihat penampilan dia kemarin, Iya, saya pikir iya. ada fleksibilitas yang lumayan yang diberikan kesempatan bagi Sintayong. Oke, tapi kalau kita sedikit merubah racikan formasi ala Dep Dagri nih ya. 4-2-3-1, pemain-pemain muda seperti Osvaldo, Sadam, Braif itu bisa lebih efektif nggak sih kalau menurut pandangan dari Om Hanif dulu, silakan Om. Ya kalau satu striker, Sadam pantas untuk diberikan satu kesempatan ya. Bagaimana tipikal dia yang lebih cocok dengan penempatan yang free roll. Ditambah lagi kita melihat di sisi gelandang pun Sultan, kemudian Osvaldo Hai, penari-penari yang saya pikir cocok dengan kalau kita mengutamakan permainan indah ya, bukan segala efektivitas keseimbangan. Kalau ke efektivitas keseimbangan pasti kembali pada 4-4-2. Tapi kalau melihat apa yang ada selama ini, kemudian kalau kita melihat penampilan beberapa bulan terakhir, itu menjadi opsi yang masih masuk Oke, akal. kalau dari Om Yuki Ya, gimana? kalau gue bilang sih kayaknya sulit ya untuk melihat tim ini berubah pattern ya dari 4-4-2 ke 4-2-3-1 karena sistem of play-nya beda banget itu. Benar. Ya, 4-4-2 kan lebih ngandelin permainan compact ya, Ya. karena dia pakai 2 decker sejajar ya. Kalau 4-2-3-1 kan tuh ada 3 lini tuh di tengah tuh. Maksudnya secara umum ada 3 lini, belakang, tengah defense sama tengah offense. Terus satu striker. Itu kan 3 lini. Jadi sistem kerjanya beda banget dan Sintayong sorry gue nggak tahu ya, gue belum pernah lihat dia pakai itu gitu loh. Oke. nah dia tipikal pelatih yang kurang berani untuk berinvestasi dalam hal itu kan. Iya. Di latihan pun jarang sekali Dia spekulasinya memaksakan pemain striker. malah Iya. bukan formasi, pemainnya yang dicoba di Iya. posisi-posisi baru kan. Tapi kalau memang ada seperti racikan-racikan yang memang bukan ke formasi tapi lebih ke pemain. Nah, sekarang kalau gue ngomongin lini yang paling berlubang untuk timnas Indonesia dari pengamatan dan analisa lo berdua, Om Hanif melihatnya yang benar-benar harus dibenahi oleh ST itu formasi di lini serang, depan, belakang, tergantung tengah. lawan sih ya. Kalau melihat Afghanistan bisa jadi ketajaman di depan ya, itu yang harus di ini karena Afghanistan di belakangnya cukup bagus loh. Kalau melihat rekor ini dari statistik mata ya, mereka terbilang minim kebobolan dan tidak banyak mengubah formasi pemain di belakang selama setahun terakhir. Ini kalau Afghanistan ya. Tapi kalau dihadapi adalah Uni Emirat Arab, kemudian Vietnam dan Thailand, ya bisa jadi tengah harus Bubar. pemain-pemain yang lebih Bahasanya ekstrim juga dibubar kemarin. Nah, Ya kalau lo menurut gimana? gua pertama ya kita belum pernah melihat mereka bermain try in ya, misalnya uji coba yang kita bisa tonton baru kita bisa menilai sebenarnya di mana titik lemahnya. Itu pertama. Terakhir mereka cuman internal game aja, jadi nggak bisa jadi ukuran. Terus yang kedua, kalau melihat dari sisi di luar teknis ataupun taktikal ya, sebenarnya kelemahan kita itu dalam bola-bola set piece. Karena itu kan kemarin pas mereka baru sampai langsung kan sudah banyak melakukan simulasi bola-bola mati dan Sintayong itu juga mendeklar itu bahwa kita memang harus meningkatkan sisi itu. Soalnya gini, kalau lawannya sudah sangat mumpuni gitu ya, mereka bisa membaca cara main kita, terus secara taktikal kita juga nggak bisa dapat solusi, maka salah satu jalan untuk bisa dimaksimalkan ya bola-bola mati, set pieces, tendangan pojok, tendangan bebas, itu yang harus kita maksimalin. Yang kedua, transisi. Kita sering kan persoalan transisi ini yang selalu menjadi momok juga. Ketika kita dalam posisi ofensif, terus kita kena counter, kita sering tuh kendor, satu lawan satu gitu kan. Nah itu yang menurut gue sekarang lagi dikejar gitu. Oke, Ya, itu kalau kelemahan kita dari bola-bola mati kayaknya dari dulu tuh bro. Ini Apalagi maksudnya ketika laga internasional, apalagi Afghanistan bro. bukan. Jadi konteks gue yang bola-bola memanfaatkan bola curhatan mati. Om Hanif nih ya. Enggak. Kan gue bilang memanfaatkan bola-bola mati. Ya. Ini maksudnya spektrumnya untuk ofensif, Ah. bukannya defensif. Kalau defensif dari dulu emang. Maka Sintayong nggak bisa lagi mengeksploitasi ataupun juga memperbaiki sisi yang sulit untuk diperbaiki dalam waktu dekat. Jadi dia harus memaksimalkan sisi yang dia bisa manfaatkan gitu loh. Dengan waktu yang ada, itu sisi set piece. Kemarin kan kalau kita nonton ya di YouTube PSSI lagi-lagi internal game mereka itu kayak Saren Abimanyu bikin gol dari free kick. Terus si Adam Malis dari free kick. Ini kan yang kelihatannya dilihat sama coach ini bisa dimaksimalin. Ya. Jadi ketika kita deadlock nggak bisa tembus,
Maka itu yang harus kita manfaatin. Kalau di sisi lain kita gampang kebobolan dari sisi set piece, kita harus juga bisa membayarnya lewat sisi set piece juga gitu. Karena saat itu permainan kan tertutup, bukan open play. Kalau open play kita mungkin agak sulit gitu. Jadi semoga implementasi yang kita lihat dari YouTube PSSI atau dari manapun itu, persiapan timnas Indonesia semoga berbuah hasil untuk malam hari ini. Dan Jebret Tim coba kasih tahu, kira-kira formasi yang paling ideal menurut lo untuk timnas Indonesia, formasi apa dan juga pemainnya siapa? Silakan langsung komen di bawah sini. Sambil kalau gua dengar juga media Vietnam tuh sarkas banget, bilang timnas Indonesia siap-siap dilibas Afghanistan, siap-siap aja nih juga ya. Vietnam ntar kalau ketemu timnas Indonesia, seri lah minimal ya. Siap-siap aja serbu gitu ya. Serbu aja udah. Nah, tapi kalau yang bikin siap-siap juga, yang bikin semangat, kalau juga nontonin timnas Indonesia nanti kalau kita udah bisa nonton, persiapan juga yang bikin gue semangat adalah kembalinya Liga 1 Indonesia. Nah, ini ngobrolnya seru nih kalau gue ngomongin soal Liga 1 ya. Om Hanif sebagai temannya orang dalam nih. Katanya kan emang bulan Juli katanya ancar-ancar menuju Liga 1. Terus juga kemungkinan juga Juli kemungkinan ada Liga 2 juga menyusul. Dan juga segala hal juga persiapannya juga katanya untuk venue juga. Kita tuh pengen denger update nih dari temennya orang dalam. Mungkin habis itu Om Yuke boleh langsung nimpalin juga boleh dari Om Hanif dulu nih. Persiapan menuju Juli. Tinggal ya kurang lebih sebulan dikit lah ya. Silakan Om Hanif. Jadi gini, kemarin menurut info teman saya, kemungkinan besar bahkan sudah ada statement resmi dari Mabes Polri bahwa izin akan dikeluarkan dalam minggu ini. Tapi secara lisan kemarin udah ya? Diumumkan dalam minggu ini kemungkinan tanggal 27. Kemungkinan tanggal 27. Ya, tanggal 7 berarti hari Kamis ya. Kamis ya, habis izin libur. itu untuk Liga 1 dan Liga 2. Jadi ini yang memang ditunggu oleh semua klub karena banyak klub yang meminta kejelasan ini tanpa berbicara ke media. Kepastian itu digunakan selain untuk persiapan secara teknis, memastikan mereka untuk mendapatkan sponsor. Jadi rata-rata sponsor sekarang kan sangat saklek berdasarkan pengalaman tahun lalu yang enggak selesai, kemudian situasi pandemi yang semuanya akibat fatal di sisi finansial. Sponsor tuh minta kepastian jadwal dulu, kepastian izin. Nah, ini yang ditunggu. Harus di lock dulu ya, harus firm dulu. Nah, bahkan 3 tim besar itu sudah dapat sponsor. Satu klub bisa 3-4 meskipun angkanya turun dibandingkan situasi ideal. Salah satu yang membuat mereka deal dengan sponsor ketika izin sudah turun. Jadi emang itu aspek yang paling paling vital lah ya. Nah, kalau itu kan nggak tadi perlu nyebut nama klubnya ya. Iya, itulah pokoknya ya. Kalau seperti yang tahu juga boleh komen-komen. Kita yang penting nggak spill di sini. Nah, itu dari temennya Om Hanif nih. Tapi kalau ngelihat dari Om Yuke, seandainya nauzubillah min zalik gitu ya, sampai molor lagi dari tanggal 27 seperti yang dikatakan oleh minggu ini Om Hanif ya. Besar kemungkinan di tanggal 27 tapi dipastikan di minggu ini. Kalau sampai mundur, worst case tuh mundur, seperti apa sih akan mempengaruhi persiapan dari keseluruhan tim, sponsor, apalagi protokol yang sekarang tuh memang kita harus jaga banget. Nah, kalau dari kacamata seorang Om Yuke seperti apa Om? Gua nggak ngebayangin itu bisa mundur sih. Kalau itu mundur gue nggak siaran dong. Kebetulan saya juga Om. Gua udah tahu arahnya kemana nanti. sorry bercanda. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh LIB kemarin di Piala Menpora ya, dengan prokes yang ketat, terus kita tidak mendengar ada klaster di sepak bola yang semula sempat ditakutkan kan oleh institusi tertentu ya, digaung-gaungkan untuk supaya pertandingan Piala Menpora ditiadakan bla bla bla. Terbukti kemarin adem ayem lancar. Jadi alasan untuk menghentikan itu apa gitu. Jadi nggak sampai kepikiran itu gua kalau dihentikan. Atau dimundurkannya. Kalau dimundurkan terjadi bukan karena dianggap tidak memenuhi syarat tapi mungkin karena alasan teknis. Mungkin kesiapan dari panpel setempat atau kesiapan regulasi bla bla bla. Karena kan tanggal 29 Mei ini kan ada kongres PSSI kan. Itu juga penting loh untuk menentukan spirit sporting meritnya loh. Itu juga salah satu isu yang bisa jadi ini terkait dalam perizinan ini juga gitu. Jadi gini, di balik behind the screen-nya izin turun. Jadi bukan hanya kesiapan klub, kemudian proses pengamanan, tapi yang perlu diketahui publik dan pemberi izin, bagaimana pelaksanaan prokesnya. Apakah standarnya sama dengan Piala Menpora kemarin, turun atau lebih ketat lagi. Nah, ini sebagai perbandingan aja. Kemarin Piala Menpora itu dari awal sampai terakhir, jumlah tes swabnya 11.800. Wah, tuh Pemain, pelatih,
Official ya. panitia Ya. dan Wartawan ya? tamu, termasuk media. Media itu ada sekitar 400 sekian. Dengar-dengar temennya Om Hanif dicolok-colok hidungnya sampai bolongnya makin dalam ya Om Hanif ya. 28 Tiap hari kali dalam dicolok hidup. terus ya. Gila emang gila. Nah, tapi kalau ngomongin soal protokoler semoga bisa lebih siap. Kesiapan semuanya juga lebih siap gitu kan ya. Nah, ini kan ada dua poin Jebret Tim yang pengen gue bahas di sini. Pertama adalah untuk kesiapan penonton. Karena kalau kita lihat liga-liga di luar memang sudah mulai ada penonton, kapasitas sekian persen di stadion. Dan kedua, ini mungkin kalau Jebret Tim juga punya pendapat juga boleh untuk regulasi degradasi atau tidak ada degradasi. Nah, kalau misalnya dari Om Yuki dulu nih gua sekarang nih ya. Mau bahas yang mana nih? Soal degradasi atau yang tanpa penonton? Degradasi dulu. Degradasi dulu, silakan. Karena itu yang paling seksi dan sampai sekarang masih terus ramai di medsos. Iya, boleh. Gimana? Kalau gua dengan apapun alasannya, namanya kompetisi resmi harus ada sporting meritnya, ada unsur Kompetisi lah ya. reward dan punishment lah. Iya, istilahnya reward gitu punishment ya. ya, benar. Kalau nggak ada maka marwahnya hilang dan itu sangat disayangkan. Kalau cuma karena alasannya klub-klub ini nggak bisa menghimpun dana untuk operasional kompetisi, gue pikir semua pihak itu mengalami hal yang sama kan. PT LIB juga nggak tutup mata, mereka juga bantu loh. Yang gue dengar nih dari orang dalam temen Hanif juga. Yang gue dengar kan semua hotel dan penginapan segala macam itu di cover oleh LIB. Kecuali gaji pemain aja. Iya. Prokesnya semua udah masih di cover juga, bingung. Artinya kan udah semakin tertanggulangi lah kendala-kendala itu kalau soal sponsorship. Jadi yang harusnya tetap aja regulasi promosi degradasi itu dijalanin gitu loh. Kalau enggak nanti bahayanya pertama spirit motivasi itu di Liga 1 seperti aja kayak turnamen biasa gitu. Nanti yang kedua itu di saat-saat genting, saat-saat kritis gitu ya, yang di atas sedang bersaing, yang di bawah ini ya udah anteng-anteng aja. Ada bisa nanti isu-isu bilang ya monopoli permainan segala macam skor kan itu yang berbahaya. Nah, kalau dari kacamata temennya orang dalam Om Hanif Arjuni melihat degradasi ini kan menjadi perdebatan pro dan kontra. Ada tim yang oke, ada tim yang nggak oke. Nah, lo melihat untuk regulasi atau kebijakan tanpa degradasi ini atau ada degradasi, kacamatanya Mas Hanif seperti apa? Mau ngomong secara pribadi ya, benar pribadi. Iya, ya. boleh. Karena degradasi atau tidak itu kebetulan teman saya kan di operator itu tidak berhak untuk ke arah sana, hanya melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh federasi kan. Penentunya ada badan federasi. Kebetulan besar kemungkinan ini akan dibahas pada kongres nanti. 29 Mei. Ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata yang benar-benar objektif ya, pasti banyak hal ketika kita harus menaikkan sebuah kompetisi, bukan hanya dari sisi value finansial ya atau nilai keterkaitan secara keseluruhan. Di mata sponsor, penonton, TV lebih ideal dengan adanya degradasi. Dan tentunya Nah, esensi itu yang dalam menjadi- sepak bola tuh harus ada reward dan punishment kalau benar ya. kata Om Yuke ya. Nah, sebelum kita pindah ke Liga 2 nih yang memang lagi rame banget tim-timnya lebih siap sepertinya. Ini kalau kita bahas Liga 2 masih ada kaitannya dengan degradasi promosi ya. Iya. Sekarang harus diakui, kalau kita melihat arah pemberitaan media segala macam, kalau dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, perhatian ke Liga 2 sekarang tinggi banget. Jauh lebih besar. Bahkan kalau kita melihat ya kita nggak perlu nyebut timnya lah. 2 tim sekarang yang bersiap untuk tampil di Liga 2, materinya standar Liga 1 loh. Depan Bahkan R, lebih dari Liga depannya 1 R, depannya D ya. nggak tahu. Karena belum ada pendaftaran pemain, jadi saya belum bisa lihat. Tapi itu kan ada indikasi kan, bahwa kesiapan mereka sama dengan Liga 1, hype-nya juga. Bisa dibayangkan kalau misalkan katakanlah jika ya mudah-mudahan tidak ada ya, cuma promosi 2. Ini yang berebut kursinya banyak banget loh. Bahkan di hitungan kasar ada 5 tim loh ya, dengan persiapan yang luar biasa, materi pemain luar biasa, standar Liga 1. Bahkan persiapannya mereka ketika beberapa tim Liga 1 masih ngumpulin pemain, mereka sudah latihan. Bisa dibayangkan kalau ini tidak ada degradasi. Benar, jadi memang pro kontra, terus juga banyak pendapat-pendapat yang memang kita lebih condong untuk Satu lagi. degradasi. Apa Om Hanif, silakan. Ada beberapa TV yang sudah tanya hak siar untuk Liga 2.
Fakta yang beberapa tahun terakhir tidak ada loh itu. Nah, Wah, ini kan kelas tuh. Kelas Iya. tuh berarti. Emang udah mulai menjual apa? ya? Mau siaran lagi. Bocorannya nih Jebretim ya, ada 4 kota yang katanya setelah 14 hari Liga 1 bergulir, ini ada 4 wilayah yang mudah-mudahan insya Allah udah pasti semuanya kalau tidak ada arah melintang, ada Palembang, Riau, Tangsel dan masih ada 1 kota lagi nih. Nah, kalau ngelihat dari penyelenggara 3 kota tadi nih, Itu saya pastikan masih absurd informasi itu. masih absurd Jadi ya, masih oke, absurd. tervalidasi. Jadi teknisnya nanti sama. Memang untuk Liga 2 itu nanti akan ada 4 Wilayah. grup, 4 grup ya. Udah bisa dibocorin sekarang wilayahnya. Wilayahnya belum dong. Oh. Jadi ini kan nanti tuan rumah yang mengajukan diri kan. Teknisnya seperti itu. Kalau nanti lebih dari 5, pengalaman tahun kemarin sebelum pandemi kan ada sekitar 6 kota yang mengajukan diri. Ya. Nah, untuk 4 yang akan dipilih nantinya yang digunakan itu dilakukan drawing. Dan sampai sekarang naga-naganya sudah 5 sekitar 5 lah yang berharap jadi tuan rumah. Itu padahal belum dilakukan opening ini loh. Bidding ya? Bidding saat terbuka. Bisa dibayangkan kalau misalkan itu dilakukan di awal, ya bisa aja lebih dari itu. Nah, tapi kan sebelum Om Yuki lanjut nih, 3 nama tadi, Om Hanif ya, Palembang, Riau, Tangsel, dan juga masih ada 1 kota lagi yang memang masih simpang siur. Secara kesiapan, ketiga wilayah ini memang atau 3 tempat ini bisa dikatakan siap atau enggak sih? Jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah gitu untuk pergelaran Liga 2 Tangsel gitu ya, ya deket sih rumah saya situ ya, Riau juga ada Palembang. Atau mungkin ada wilayah-wilayah lain yang memang possible kalau misalnya sudah oke wilayahnya bisa datang penonton ke stadion. Bisa ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ini bahas gimana dulu nih, penonton atau kesiapan ini? Kesiapan tapi akhirnya bisa ada penonton gitu. Gimana? Kalau Kalau persiapan aman? kesiapan itu normatif ya. Jadi untuk menentukan satu itu bukan hanya dari stadionnya juga, tapi apakah tim yang bersangkutan ini yang Liga 2 ya bersedia menyediakan hotel sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan, kemudian dia membiayai secara keseluruhan dan mempersiapkan semuanya secara ideal. Nah itu yang jadi salah satu ketika dia mau untuk menjadi tuan rumah. Jadi ini banyak banget. Bisa jadi satu stadion bagus, tapi infrastruktur lainnya di kota tersebut belum tentu Sekitarnya belum tentu bagus ya. Ya, apalagi 4 tim loh, Iya. 4 grup, jadi kan Karena- ada 6 tim. Karena tempat latihan juga harus dipertimbangkan. Silakan Om Yuki tanggapannya. Terus hospitality, rumah sakit bla bla bla, itu kan juga harus jadi pertimbangan utama ya. Rumah sakit harus ada 2. Nah itu dia kan kota-kota itu juga perlu diobservasi dulu ya. Iya. Tapi kalau menurut gue sih ya mestinya formatnya model kayak Piala Menpora ya, baru fair ya. Jadi tuan rumahnya nggak main di situ, ya kan? Iya, daripada ntar pendukungnya datang belum dapat izin. Wah, ini Liga 2 ini loh rentan banyak karena konstelasinya kan sekarang tinggi nih. Pasti banyak keinginan orang-orang yang Apa tadi Om, kata-katanya apa tadi? konstelasinya, Konstelasi, coba jelasin ke Jebretim itu artinya apa? Bahasa lebih mudahnya itu apa? persaingan, Persaingan. gengsinya, Oke. terus Bukan keinginan, kecurangan ya? ambisinya. Oh, gitu. ambisinya. Itu kan Oh. bisa diterjemahkan melebar kemana-mana kan. Kalau tidak ada garansi ini bisa berjalan fair, ya kan? Soalnya dari dulu itu Liga 2 selalu jadi dalam tanda petik bancakan. Bancakannya itu tuan rumah itu seperti seolah-olah 60-70% pasti lolos. Oke. Nah, Nah, image bedanya itu yang harus dihapus. Coba gitu. didebatin sama Om Bedanya Hanif, dulu silakan waktu itu kan debatin ada ya. penonton. Nah sekarang sampai dengan hari ini masih ada kemungkinan kebijakan bahwa tuan rumah pun di Liga 2 selama belum itu berubah tetap tidak ada penonton bro. Bisa jadi keuntungannya lebih dapat segi pemain kan. Nah, kalau seperti itu nggak usah dipitching tuan rumahnya, tentuin aja LIB nentuin. Kalau dipitching ada udang di balik batu. Ada Gua udah mau di jadi balik tuan lakuan rumah ya. dong. Tujuannya apa mau jadi tuan rumah kan? Kalau nggak dapat privilege, Iya. ya kan? Kalau memang kembali seperti zaman dulu ya, para berebut jadi tuan rumah itu karena sudah jadi rahasia umum sejak dulu tuan rumah itu dapat keuntungan lebih untuk dia bisa lolos misalnya dari grup itu jatahnya 2 nih lolos untuk putaran knockout. Pasti 1 punya tuan rumah. Itu seolah-olah itu udah jadi rahasia umum. Itu yang kita harus. Oke, itu bisa dibenarkan bro. Fakta kita bicarakan soal fakta ya. Memang dulu tuan rumah selalu mendapatkan keuntungan. Tapi yang terjadi pada waktu itu, kalau kita obsesinya dulu, tuan rumah diuntungkan karena ada penonton. Otomatis bukan hanya pemasukan, tapi segi pemain. Nah sekarang masalahnya regulasi atau bukan regulasi ya, peraturan tidak dihadiri penonton itu masih berlaku. Nah, masalahnya tadi kan Hanif bilang tuan rumah ini
harus menyiapkan ini itu. Ya. Gitu kan. Ya. Itu kan berarti tuan rumah punya apa ya istilahnya kepentingan gitu loh. Ini gue udah siapin nih, masa lo nggak bantu gue misalnya gitu kan. Walaupun ini masih selentingan gitu, tapi stigma itu nggak bisa dihapus kalau tuan rumah itu dibidding. Padahal nggak ada penonton juga. Tadi maka gue bilang LIB aja putusin tuan rumahnya. Stigma memang ada, penunjukan tapi, langsung berarti kan? tapi bagaimana Langsung. mengurangi Dan stigma yang- itu yang dan, harus dipertimbangkan. dan yang kedua itu lakukan seperti Liga 1. Tim itu jangan main di situ. Benar. Fair. menurut Fair. gua. Gimana Jebretim? Setuju atau tidak setuju Nah, coba dengan diapungin deh. Om UK? Silakan langsung komen, diramein di bawah sini silakan. Nah, kalau ngomongin soal kesiapan, mungkin Mas Hanif ada tambahan dulu sebelum gua ada pertanyaan berikutnya nih. Yang Siapa yang mana nih? persiapan Liga 1, Liga 2, terus juga kayak Oke. tadi lo ada bantahan atau mungkin ada mengamini omongannya Om Yuko, ada nggak? Kalau bicara soal kesiapan, akhir minggu ini kemungkinan peserta mau berkumpul nih. Ya. Liga 1 dan Liga 2. Nah, itu mau dijelaskan secara keseluruhan. Tapi agak menarik nih yang tadi bahwa soal stigma tuan rumah mau diuntungkan. Karena persoalan secara umum Liga 2 ini kultur segala macam berbeda kalau kita bandingkan dengan Piala Menpora, Bro. Bahwa tuan rumah akan keuntungan iya. Tapi yang jadi persoalan sekarang yang difokus bagaimana ada beberapa bahasa formalnya kebijakan mengurangi stigma itu. Misalkan ini, jadi nanti untuk Liga 2 yang tidak pernah terjadi sebelumnya dimaksimalkan kerjasama dengan Satgas Anti Mafia Wasit. Iya. Teknisnya beda, jadi nggak seperti dulu. Nah, gambaran saat ini mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Satgas Anti Mafia tidak hanya datang pada saat di stadion pada pertandingan, tapi ketika wasit pertama kali datang di kota yang bersangkutan sudah dikawal dari polisi. Jadi sama dengan Mesko perlakuannya, polisi pihak pengamanan akan mengawal wasit selama 3 atau 4 hari. Itu sih bisa jadi solusi ya. Itu bisa jadi solusi ya. Cuman pertanyaan gue nih, apakah biaya penyelenggaraan dan segala macam itu jadi beban tuan rumah atau jadi bebannya LIB sebagai operator? Ya itu jawabannya berarti minggu depan, Bro. Nah, itu menentukan tuh. Kita saksikan Tim Dagri minggu depan ya, hasilnya kita Daripada bahas lagi kita ya. debat kusir, ya udah minggu depan. Ini berandai-andai. Oke, tapi sedikit aja sebelum gue masuk ke persiapan tim. Ini ada Bali United dan juga Persipura yang ke AFC. iya. Sedikit aja kalau dari temannya orang dalam Mas Hanif ada info-info mungkin ada possibility nggak penonton itu bisa datang ke stadion Liga 1 atau Liga 2? Sedikit aja. Kalau jadi ini Possibility ya, kemungkinan ya? Ini masih- mungkin ya. Selama tahun ini ya. Iya, ini musim masih indikasi ya? Jadi kalau ukurannya pertandingan itu untuk berlaku apakah tahun ini sangat memungkinkan sekali. Sangat Tapi memungkinkan. jika dalam waktu dekat sepertinya enggak. Karena ketika diputuskan ada penonton atau tidak, garansinya bukan dari sisi pelaksana dan federasi, tapi dari Badan Nasional Penanggulangan BNPB. Bencana, BNPB. Karena mereka apapun kegiatan nasional, baik olahraga atau apapun, acuan pertama adalah mereka. Dan kebetulan saya juga dapat informasi, mudah-mudahan ini bisa dipercaya. Juni ini itu yang diprediksi Juni. Ini bukan soal bola ya. Iya. Juni itu diprediksi naik tidaknya kelas second wave ya, Iya. bilangnya. Second wave. Kalau misalkan itu tidak naik dan mudah nggak naik, ada kans pertandingan dengan penonton, tapi dalam jumlah yang terbatas. Misalkan pertama kali Berapa persen? statusnya adalah undangan, atau setelah itu 10% dari kapasitas stadion. Nah, kapasitas stadion pun tidak semua stadion bisa, Bro. Karena kalau kita melihat yang single seat di stadion Liga 1 Terbatas ya? dihitung hanya sekitar 6-7 stadion. Nah, Oke. kalau misalkan kita melihat di Stadion Mago Harjo misalkan, itu kan pintu masuknya satu, terus tidak ada single seat. Jadi penonton yang ada di tribun selatan Numpuk bisa juga. aja jalan. Iya. Nah, itu salah satu kesulitannya. Iya. Ditambah lagi bagaimana cara operator nanti untuk menentukan penonton yang bisa masuk. Kalau ukurannya dalam situ saat ini jelas yang sudah vaksin, Iya. kemudian pada saat yang bersama antigen, terus mungkin tiket pertandingan tidak lagi dibayar on the spot, harus Iya. online. Dan Agak ketika mahal ya, online, mendingan nonton di semuanya harus rumah. terdata, kan? Nah, masalahnya dengan tingkat kerumitan seperti ini, Iya. Apakah akan dijalanin supporter ya? kita, iya. Oke, jadi jebret tim yang udah tadi dengar kata-katanya Mas Hanif, coba sabar-sabar di rumah, jangan berkeluyuran. Semoga kita bisa nonton kembali nonton tim kesayangan di stadion klub bola masing-masing yang lo favoritin ya. Amin. Intinya gini, satu, Apa? sama dengan Piala Menpora, kepedulian supporter sangat menentukan. Betul kan? Ketika supporter patuh dalam tanda Kondusif petik, ya? Iya. Kondusif. Kalaupun nonton sesuai dengan aturan yang berlaku, duduk pun berjarak, proses masuknya juga seperti apa, bisa berjalan. Minimal tahun depan bisa 50% dari kapasitas. Oke.
langsung aja Yuke, gue langsung ngebahas soal memang efek dari pandemi itu panjang banget. Salah satunya ini ada 2 tim, pertama Persipura, kedua Bali United yang bilang kalau Jackson Tiago untuk berlaga di AFC ini dia bilang ya udahlah gue realistis aja. Di grup H itu kalau gue baca sekarang yang akan dimainkan di Singapura isinya ada Lion City Sailors, Kedah Darul Aman dan juga Saigon FC. Ini semuanya memang ya udah Persipura yang paling tidak siap atau yang tidak paling mumpuni skuadnya. Lo ngelihatnya Yuke seperti apa? Mengamini nggak kalau katanya gua aminin, coach Jackson pertama Tiago? bukan karena talenta ataupun juga tim secara kualitas ya. Karena nggak bisa diukur karena Persipura belum ada persiapan. Nah, persiapan benar. Persiapan kan mau target apa, orang kemarin Piala Menpora aja nggak ikut ya. Uji coba pun dengan lokalan iya, kan. dengan lokal uji coba sama PSG aja kemarin kalah PSG Pati. Jadi sangat wajar yang pertama. Yang kedua, lawan-lawan itu kan liganya mereka jalan tuh. Betul. Iya kan? Jadi secara level fitness, competitiveness mereka lebih ready dibanding Persipura. Walaupun nama Persipura seolah-olah itu besar, bisa sampai waktu itu semifinal, semifinal Piala AFC dulu itu. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya tim sebesar Persipura memang ini kita ngomongin laga di luar liga kita sendiri ya. Secara spirit, secara semangat, apakah lo melihat bisa ada perubahan untuk dari segi permainan Persipura ini? Untuk di liga atau untuk di Piala AFC nih? Di AFC. Agak berat sih. Agak berat ya? Berat. Karena untuk nyatuin, ini kan permainan kolektif ya, bukan individual ya. Pertama kan harus chemistry, terus persiapannya harus matang, periodisasinya harus jalan. Ini boro-boro nih. Kalau kayak gini kan ya udah kita seolah-olah dalam tanda petik menggugurkan kewajiban aja. Gitu. Lain sama Bali ya. Mungkin kalau Bali lebih siap ya Bali ya. Kalau dari Om Hanif ngelihat tadi kan kalau dari Om Yuke udah Persipura, tapi kesiapan Bali United nih yang tergabung di grup G ada Hanoi FC, Beongket dari Kamboja dan satu lagi nunggu dari playoff. Nah ini lo melihat persiapan Bali lebih seperti apa sih Om Hanif? Apakah lebih siap? Bali itu sebelum Piala Menpora mereka 1 bulan sudah berkumpul. Betul. Dan 2 minggu pertama fokus di pengembalian stamina. Sekalipun dari Piala Menpora hasilnya nggak memuaskan, tapi jauh lebih ideal dibandingkan Persipura. Mudah-mudahan kalau melihat lawan, memang yang perwakilan dari Vietnam tadi bisa dikatakan mereka lebih beruntung dibanding Bali ya. Mereka sudah bertanding di kompetisi lokal, domestik yang lumayan dalam artian sudah ada penonton. Jadi sekali lagi kalau kita bicara chemistry, mereka sudah terbentuk dibandingkan dengan Bali. Tapi bukan berarti peluang Bali tertutup ya kalau melihat kualitas lawan. Tapi setidaknya apa yang ditujukan Bali saat ini lebih beruntung dibandingkan Persipura nih. Oke, kalau dari Om Yuka sendiri, Bali sedikit aja tambahan ada lagi nggak kira-kira? Ya Bali tim yang memang sudah disiapkan secara matang ya dengan kondisi keterbatasan yang ada. Jadi lebih serius lah mereka ya. Tinggal masalahnya nih Coach Teko mau fokus all out di Piala AFC atau di Liga gitu loh. Karena nih bagaimanapun tetap istilahnya menguras energi juga. Membagi 2 perhatian, satu ke domestik satu ke internasional. Tinggal diukurnya sejauh mana dia bisa achieve-nya gitu loh. Kalau cuman sampai di grup aja setelah itu mereka kelihatannya setengah-setengah gitu ya mendingan fokus di liga dah gitu. Benar. Nah, tapi kalau ngomong kesiapan Bali memang lebih siap, tapi secara kotanya nih kita Bali tuh bisa siap nggak sih kalau seandainya memang digelar pertandingan gitu? Lebih siap nggak? Kalau misalnya dari Om Hanif sendiri ada tanggapan? Kalau kota untuk persiapan di Piala AFC enggak. Kotanya kan belum tahu di mana nih penyelenggaranya. Setelah Vietnam itu katanya kemarin tuh nolak kan ya, mundur. Apakah mungkin malah Indonesia aja lah yang jadi penyelenggara? Di luar kita lagi polemik Liga 1 jalan atau enggak nih? Liga-liga di Indonesia. Indonesia nggak mungkin ditunjuk deh kayaknya. Kecil kemungkinan ya, apalagi. Tapi kan masih boleh ngajuin diri, apa gimana? Kecil ya, apalagi kalau kita ini masalah. Karena kita kan ngundang tamu asing itu risiko banget. Ngundang terus kebijakan Departemen Luar Negeri. Karantina 15 hari loh, kalau kurang. Nggak mungkin bagi klub untuk Iya. Ini kayaknya harus diambil alih sama AFC deh. Iya. Tapi kalau dari segi kota nih yang paling possible menurut Om Yuki atau Om Hanif, ada nggak sih kota yang paling kira-kira oke lah bisa dijalanin pagelaran AFC ini? Yang paling siap mungkin di kita atau di luar? Untuk grup H gitu, untuk grup H Singapura. Kalau kita bicara di ASEAN ya tetap kembalikan ke AFC, Vietnam paling memungkinkan. Mundur ya, grup H kan udah di Singapura tuh, berarti yang di grup G itu berarti Vietnam yang paling possible untuk bisa. Iya, kalau mereka udah open ya, penonton juga mereka udah dibuka sih. Persoalannya apakah ketika mereka kedatangan orang asing, apakah Betul. seketat
Kamboja atau enggak, nah itu yang harus dipertimbangkan. Kebijakan dari pemerintah setempat seperti apa Iya, kalau nerima betul. tim asing atau warga asing gitu. Oke, siap. Itu dia Jebret Tim. Ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Terima kasih udah nonton. Gimana lo punya tanggapan apa? Silakan. Pokoknya intinya kalau gue bisa recap untuk episode kali ini, kalau ngebahas soal timnas Indonesia, semoga kita bisa melihat perkembangan yang signifikan dari skuadnya coach STY dan juga kesiapan Liga 1 Liga 2 juga semoga semuanya lancar. Jadi akhir kata, gue Mardel, Om Yuke, Om Hanif pamit. Kita ketemu lagi di Debdagri berikutnya. Sampai ketemu lagi di Jebret Media TV. Dadah. Salam sukses.